Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita bersyukur atas berkat Tuhan di dalam hidup kita. Kita boleh bertemu kembali di dalam renungan pagi Embun Hermon. Sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat, penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami percaya kalau kami boleh ada dan menikmati setiap berkat Tuhan, itu semua adalah anugerah Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup kami. Ya Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan iman, menjadi rema yang akan menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari surat Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya kalau saat ini kita beroleh keselamatan dari Tuhan, semua adalah semata-mata karena anugerah Tuhan. Bukan karena usaha kita, bukan karena apa yang sudah kita lakukan dan kerjakan. Walaupun demikian, sebagai orang-orang Kristen yang sudah menerima anugerah dan keselamatan dari Allah, kita tetap memiliki tanggung jawab, yaitu untuk selalu menaati perintah Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita. Inilah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, yaitu sebuah perintah agar mereka tetap mengerjakan keselamatan yang mereka terima dengan sungguh-sungguh dan serius. Keselamatan yang telah kita terima adalah keselamatan jiwa kita. Karena itu marilah kita sungguh-sungguh di dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan yang abadi di dalam kerajaan surga. Karena kehidupan dan keselamatan jiwa kita jauh melebihi apapun juga yang ada di dunia ini yang dapat membuat kehidupan kita bahagia. Kata mengerjakan di dalam ayat ini mengandung arti yaitu mengerjakan segala sesuatu dengan seksama dan melakukannya dengan berjerih payah. Artinya adalah bahwa ketika kita mengerjakan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, kita harus mengerjakannya dengan serius, dengan segenap hati, dengan usaha yang sungguh-sungguh, bukan usaha yang biasa-biasa atau bahkan dengan main-main. Lantas bagaimana sikap kita agar kita tetap bertahan dan kuat mengerjakan bagian kita di dalam dunia ini untuk mengikut Tuhan? Yang pertama, lakukan dan kerjakanlah segala sesuatu dengan takut dan gentar walaupun tidak ada yang melihatnya. Hal ini menunjukkan bahwa mengerjakan keselamatan atau hidup sebagai pengikut Kristus, kita harus mempraktikkan kehidupan itu dari motivasi pribadi dengan sangat serius, sungguh-sungguh dan berhati-hati. Ketika setiap orang Kristen sampai pada titik takut dan gentar kepada Allah karena menyadari bahwa dirinya tanpa anugerah keselamatan dari Allah tidaklah berarti apa-apa, kita harusnya takut dan gentar karena Allah yang Maha Suci, yang Maha Kudus rela datang ke dalam dunia, rela mati bagi kita manusia yang berdosa. Dan apakah kasih karunia Tuhan ini belum cukup untuk membuat kita yang harusnya tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita masih menjadi orang-orang yang terkadang tidak tahu diri dengan cara hidup kita yang asal-asalan dan semau kita? Mari kita ingat kembali bahwa kalau kita boleh ada sampai hari ini, menikmati anugerah keselamatan, semua adalah karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Firman Tuhan seperti rambu-rambu lalu lintas. Ketika Allah membuat firman Tuhan, menyampaikan firman-Nya, bukan untuk menakut-nakuti manusia. Ketika rambu-rambu dibuat bukan untuk menakut-nakuti pengguna jalan, tetapi justru untuk memberi kenyamanan, untuk memberi keselamatan bagi hidup kita. Demikian juga ketika Allah memberikan firman-Nya kepada kita, bukan untuk membuat kita celaka ketika kita melanggarnya, tetapi justru untuk menyelamatkan kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Inilah pesan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, supaya mereka senantiasa taat hidup sebagai murid Kristus, baik ketika Paulus hadir di tengah-tengah mereka maupun ketika Paulus tidak ada bersama dengan mereka. Karena sesungguhnya dorongan untuk taat kepada Allah itu bersumber dari pengenalan mereka akan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, yang kedua adalah lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Bersungut-sungut dalam arti sebenarnya bukan hanya mengeluh, melainkan menjerumus pada tindakan memberontak. Di dalam Alkitab dicontohkan seperti bangsa Israel yang mereka selalu memberontak kepada Tuhan. Mereka selalu bersungut-sungut, mereka tidak dapat melihat kebaikan Allah, tetapi mereka hanya melihat masalah-masalah yang ada di hadapan mereka. Sedangkan kata berbantah-bantah artinya pertengkaran yang tidak perlu dan seringkali disertai dengan niat yang buruk. Orang-orang yang suka bersungut-sungut dan berbantah-bantah memang akan selalu ada di sekitar kita, bahkan di dalam gereja. Tetapi mari kita melihat bahwa saudara dan saya dipanggil untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita, mengerjakan firman Tuhan, mengerjakan perintah Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu jangan menghabiskan waktu dan energi kita untuk hal-hal yang kurang penting. Jangan menghabiskan hidup kita untuk mengoreksi orang lain yang tidak mau setia hidupnya, yang tidak mau teratur hidupnya, bahkan yang tidak mau mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh dan hidup dengan semaunya sendiri. Dan terkadang hal-hal seperti inilah yang membuat kita justru kehilangan semangat dan gairah untuk melayani ketika melihat orang lain yang tidak setia. Dan terkadang kita bertanya, kenapa saya harus semangat melayani sedangkan mereka tidak memiliki semangat? Saudara, mari ingat kembali bahwa Tuhan panggil kita secara pribadi untuk bertanggung jawab kepada Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan di dalam hidup kita di dunia ini, itu yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena itu mari kita mempergunakan waktu dan kesempatan ini selama kita masih hidup di dalam dunia untuk kita memberi buah di dalam sikap kehidupan kita, pelayanan kita, sehingga semuanya berkenan kepada Tuhan. Mari kita saling menasehati satu dengan yang lain, saling membangun di dalam Tuhan. Tetapi juga bagi orang-orang yang memang tidak mau menerima didikan, tidak mau menerima nasihat, firman Tuhan katakan, yaitu orang-orang yang bebal, orang-orang yang tidak mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita serahkan mereka, kita doakan mereka, biarlah Tuhan yang akan mengubahkan hati dan pikirannya. Janganlah kita berbantah-bantah, janganlah kita justru bersungut-sungut, saling mengeluh, dan mempersalahkan Tuhan atau mempersalahkan sesama kita. Jika kita melihat lebih jauh, latar belakang surat Filipi ini ditulis ketika Paulus berada di dalam penjara dan bahkan dikatakan sebentar lagi dia akan dihukum mati. Karena situasinya ini, sebenarnya Paulus bisa saja memiliki alasan untuk bersungut-sungut, tetapi justru yang Paulus lakukan adalah dia memberikan semangat, memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi, supaya setiap jemaat, bahkan dikatakan para diaken, pemimpin-pemimpin umat, pemimpin jemaat, mereka tetap kuat, mereka tetap semangat, tetap taat dan setia.
Bahkan kalau kita lebih jauh melihat lagi, surat Filipi ini disebut juga dengan surat yang penuh dengan sukacita. Sukacita dalam penderitaan, sukacita dalam melayani, sukacita karena percaya, bahkan sukacita karena berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau hidup taat, mau mengerjakan dengan setia apa yang menjadi bagian kita, maka percayalah bahwa hidup kita, firman Tuhan katakan, tidak akan beraib dan bernoda, dan justru hidup kita semakin bercahaya di tengah-tengah dunia sekarang ini. Mari kita mengerjakan dengan setia, dengan komitmen, dan lihatlah kepada Tuhan yang memberi pekerjaan itu kepada kita. Tetap semangat untuk berkarya bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh menguatkan kami pagi hari ini. Apa yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kerjakan, kami akan mengerjakannya dengan segenap hati. Kami mau terus taat untuk melakukan firman Tuhan, dan kami mau hidup kudus berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang terus akan menolong kami, memampukan kami untuk kami melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan dan karya kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan, pelayanan, pendidikan, keluarga, dan bahkan pergumulan kami. Jika ada di antara kami yang mengalami kelemahan fisik ataupun rohani, kami berdoa di dalam nama Yesus, bilur kuasa darah Yesus yang kiranya akan menyembuhkan kami. Dan saat ini ya Tuhan, jika ada di antara kami yang sedang mengalami kesusahan, kesedihan, dan duka cita, biarlah penghiburan dari Roh Kudus yang akan menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam sehat dan semangat bagi kita semua. Sukses dan diberkati selalu untuk kehidupan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.